Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua. Mohon izin, perkenalkan saya Yuda, Imade Dadi Berata, biasa dipanggil Yuda. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Yudayana, program Magister Manajemen tahun 2025. Pada saat ini, di waktu yang berbahagia ini, kita ingin berbicara bersama salah satu narasumber yang luar biasa. Di sini kita ingin membahas people analytics, khususnya itu di HR Matrix, di mana ini saya sudah bersama narasumber yang bisa kita nanti tanya-tanyakan oleh perihal people analytics. Mungkin dari Bapak narasumber bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bapak Ibu semua. Thank you Pak Yuda for having me. Perkenalkan saya Rudi. Saya saat ini bekerja di The Royal Purnama. Role saya sebagai Human Resource Manager di sini. Kalau mungkin bisa sedikit perkenalan diri, saya masih seumuran sama Pak Yuda. Umur saya masih 27 tahun dan juga asal dari Tabanan. Cuman memang sekarang bertugas di Gianyar. Mungkin kalau dari segi perkenalan diri segitu, mungkin dari perusahaan sekarang ya. Oke. Boleh, Pak. Saya Silakan, bekerja Pak. di The Royal Purnama, di mana kita tahu The Royal Purnama itu terletak di Jalan Pantai Purnama di Sukawati, Gianyar. Di perusahaan ini kita memiliki beberapa outlet, memiliki beberapa facilities juga. Jadi kita punya in total ada 49 rooms villa. Terus kita juga punya beberapa fasilitas seperti spa, itu Black Sand Spa. Terus kita punya restoran Standing Stones yang terkenal dengan batu yang berdiri itu, dan juga dengan penambahan outlet kita baru ada Moonstone Beach Lounge. Jadi itu memang perpaduan dari tranquility dengan lifestyle yang ada. Oke. Jadi itu yang kita di sini di The Royal Purnama. Kita tidak hanya menjamu tamu yang akan istilahnya mencari ketenangan, tranquility, tapi juga apabila ada tamu yang ingin lifestyle program, itu ada di outlet Moonstone. Mungkin kalau dari perkenalan perusahaan mungkin sekian. Mungkin dari Pak Yuda, silakan. Oke, thank you so much Pak Rudi. Luar biasa. Mungkin sedikit Pak, boleh tahu Pak? Ya. Kita kan sekarang membahas tentang sumber daya manusia ya. Kebetulan Pak Rudi juga merupakan praktisi langsung nih, Human Resources Manager di The Royal Purnama. Nah, kalau boleh tahu Pak, di The Royal Purnama sendiri itu kita ada berapa departemen sih? Mungkin habis itu karyawan Anda berapa, itu dibagi dari karyawannya apa saja kontraknya, mungkin adakah yang daily worker, temporary, mungkin ada yang staff permanen, atau mungkin ada staff kontrak, bisa diceritakan sedikit Pak mungkin? Kalau di The Royal Purnama itu departemennya ada sekitar 9, ada Human Resource. Jadi Human Resource itu juga membawahi security. Ya, jadi HR dan security itu jadi satu departemen. Terus ada accounting itu juga membawahi dua sub departemen di bawahnya. Ada purchasing, receiving, ada juga IT, itu di bawah accounting. Terus ada dari back office itu ada sales and marketing juga, admin and generals juga ada. Terus di operasional itu ada FO, ada spa, ada housekeeping, ada engineering juga. Dan FB tentu FB team, ada FB service dan FB kitchen. Itu kalau untuk total karyawan itu sekitar 150 sampai 170 orang. Itu sudah termasuk PKWT dan daily worker-nya. Worker ya. Ya. Oke. Nah, itu untuk staffnya berarti lumayan banyak ya Pak ya. Itu ada di kisaran 1 sampai 200 ya. Kelas menengah tinggi lah berarti untuk karyawannya ya. Nah, dari Pak Rudi sendiri nih, boleh nggak diceritakan sedikit background-nya Pak sebelum di The Royal Purnama itu sempat di mana aja? Saya mengawali karir lah. Mengawali karir itu di Wyndham Dreamland Resort Bali dulu. Itu dari zaman saya training dari tahun 2019
Itu saya memulainya dari trainee di situ 6 bulan, terus diangkat menjadi staff di situ. Tapi karena memang dari 2019 akhir diangkat jadi staff itu, di 2020 awal kita tahu ada COVID-19, jadi memang layoff, hotelnya tutup waktu itu. Sepertinya di tahun ini dia akan buka lagi. Baru setelah itu saya banting setir lah, bukan di dunia hospitality lagi, tapi saya bergabung di Mohom Property Indonesia, yang which is adalah owning company-nya The Royal Purnama. Dari situ saya mengurus tentang properti dan segala macamnya itu, termasuk dulu juga sempat ngurus tentang legalitasnya The Royal Purnama dan properti-properti lain yang berafiliasi dengan The Royal Purnama. Developmentnya juga itu. Setelah dari Mohom 2 tahun, itu saya pindah masih di bidang properti, hanya saja memang kalau di Mohom dulu saya lebih ke general affair, GA-nya. Kalau di next-nya itu saya di Magnum Estate International, itu mengurus tentang HR-nya. Secara garis besar kalau di bidang human resources itu kan sama ya, tentang matriksnya sama, apa saja yang dikerjakan itu hampir sama, mau di bidang hospitality atau properti. Memang ya di situ challenge-nya yang berbeda adalah mental dari teman-teman karyawan itu berbeda, karena dari segi benefit juga struktur package salary dan lain-lain itu kan berbeda. Kalau di hotel, di hospitality itu kan pasti ada yang namanya service charge, jadi ya mungkin di allowance dan di basic salary-nya mungkin tidak sebesar teman-teman yang di properti, karena di properti itu tidak mengandalkan service charge, tapi dia mengandalkan project. Per project itu pasti nanti basisnya adalah bonus, jadi tidak bulanan, tapi per project yang selesai, yang berprogres itu sih. Dari situ baru saya pindah ke The Royal Purnama. Di Magnum saya juga hampir 2 tahun, itu dari 2023 sampai 2025, ya sekitar 2025 pertengahan lah saya pindah ke The Royal Purnama. Oke, berarti memang dari dulu udah biasa lah ya mengurus yang namanya HRGA, ya biasa lah ini. Oke, jadi kalau kita ngomongin masalah HR ini, Pak Rudi top lah ya, bisa dibilang. Kalau top sih belum di level itu, tapi yang namanya kita masih muda juga, jadi kita harus terus berkembang. Kita harus punya growth mindset ya. Belum waktunya kita untuk punya fixed mindset, karena memang kalau kita sudah punya fixed mindset, itu artinya kita sudah membatasi diri, kita tidak membuka diri, tidak mau belajar hal-hal baru, otomatis untuk kedepannya, apalagi di perkembangan zaman yang seperti ini kan, akan susah ke depannya untuk kita, apalagi yang generasi muda gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Rudi, goals-nya Pak Rudi di HR itu apa sebenarnya sih Pak? Kalau goals itu kan pasti bertahap ya. Dulu waktu pertama saya dari training tuh, pasti goals-nya tuh ngelihat dari teman-teman HR tuh ada yang jadi HR manager, director dan segala macam. Saya pikir saya bisa, kayaknya asik tuh kalau jadi HR manager, jadi director of HR, kita bisa membawahi ini, karyawan yang banyak. Cuman dalam perjalanan ternyata itu semakin besar title-nya, semakin besar juga tanggung jawabnya. Dan itu juga ternyata perlu kayak semacam persiapan baik dari segi knowledge-nya, dari skills-nya, dari mentalnya. Apalagi di HR tuh kan kita ngurusin orang gitu, we are managing people, yang nggak semudah, misalnya teman-teman, bukan mengecilkan teman-teman yang di operasional, tapi kalau di operasional kan jelas ya skills-nya, misalnya di housekeeping ya making bed dan segala macam, cuman di HR tuh kan lebih, kadang kita bisa jadi psikolog dadakan, kadang orang curhat, bukan hanya tergantung yang administratif terus kantoran di balik meja, tapi kadang kita harus engage ke teman-teman, apa sih yang terjadi di bawah, ada dinamika kah, ada gejolak kah, karena kan itu juga akan berpengaruh sama, ya kalau kita bisa bilang turnover lah, turnover tinggi, itu otomatis kan itu bisa jadi satu isu yang bisa jadi potensial
threat buat perusahaan juga. Itu jadi persoalannya kalau itu tidak segera kita atasi, apalagi lebih parahnya lagi kita bahkan tidak tahu, kita tidak aware dengan adanya potential issue, itu bisa merembet ke perusahaan yang akibatnya bisa jadi fatal ke depan. Gitu. Itu sih. Oke, wih keren Pak Rudi. Nah, tadi sudah ya perkenalan kita sama Pak Rudi tentang backgroundnya juga. Habis itu saat ini Pak Rudi bekerja di Doreal Purnama juga Pak ya saat ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan di Doreal Purnama ini kita di sektor hospitality Pak ya, khususnya perhotelan. Betul. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Rudi tentang perhotelan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, di HR sendiri itu kan banyak ada fungsi-fungsinya Pak ya. Betul. Mungkin di HR sendiri di Doreal Purnama sendiri, di sini tuh ada fungsi yang spesifik nggak sih Pak? Atau mungkin semua kita itu generalis, kita mengurus semua fungsi HR itu Pak? Kalau di Doreal Purnama, karena kita memang masih khususnya di Departemen HR ya, kita kan masih development, jadi kita belum full team satu divisi itu. Kalau di HR kan biasanya ada divisi learning development, ada employee benefit dan segala macamnya itu. Kalau kita di sini kan masih semua kita generalis, masih kita semua urus. Jadi kalau di current saat ini, current situation hari ini di HR itu cuman ada saya yang role-nya sebagai Human Resource Manager dan dibantu dengan HR eksekutif. Memang ada anak trainee beberapa yang membantu, tapi memang kalau dari sisi divisi itu masih jauh dari kata yang bisa kita sebut mengurus yang specialty. Jadi semuanya kita urus semua yang berkaitan dengan HR, baik itu secara ya anggaplah kayak talent acquisition, kita ini recruitment juga, terus employee benefit, ada industrial relations juga dengan beberapa instansi. Yang paling dekat kan kayak di Bali itu pasti berhubungan dengan Banjar, dengan itu juga dari HR yang akan conduct untuk managing itulah. Kita kan harus tetap, namanya kita di sini punya usaha, otomatis kita tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu support dari lingkungan sekitar. Kita harus tetap menjaga good relationship dengan mereka juga, dengan instansi-instansi pemerintah juga, dan juga instansi swasta. Misalnya kita berpartner dengan HR, misalnya seperti asosiasi HR itu, supaya kita bisa dapat update informasi, update regulasi, itu kan biasanya di situ di-share di forum itu. Jadi ya memang kita maintain itu semua. Wih, siapa? Ya. Nah, kita langsung maju Pak. Oke, tadi kan ada banyak ya kita cerita Pak Rudi ya. Ternyata di Doreal Purnama itu sendiri kita generalis semua, berarti ya masih generalis semua. Tapi secara tidak langsung Pak Rudi sudah menguasai hampir semua seluruh HR. Karena kan di Doreal Purnama sendiri semua fungsi HR itu harus dijalankan. Betul. Even kayak tadi itu dibilang employee benefit, recruitment, talent acquisition, semuanya. Jadi Pak Rudi secara tidak langsung udah mempraktikkan semua fungsi HR itu. Ya, mempraktikkan dengan trial and error-nya ya. Oke. Even walaupun itu tidak ada orang yang specialty di bidangnya di sini. Belum karena ada. kita kan masih development ya. Doreal Purnama. Tapi memang kedepannya sih dengan bertambahnya berkembangnya bisnis gitu. Karena Doreal Purnama saat ini kan itu pangsa pasarnya, marketnya itu adalah adult only. Jadi 12 years above. Jadi untuk anak-anak itu bukan pangsa pasar, dan Doreal Purnama memang adult only villa. Tapi kedepannya dengan perkembangan zaman, namanya juga kita kan lihat juga bagaimana progresi pariwisata ya. Kalau sekarang di pariwisata, khususnya di tourism, hospitality itu kan berkembang ke namanya wisata wellness and retreat, di mana kita juga akan bermain di situ ke depannya. Otomatis kita juga akan melebarkan sayap ke wellness and retreat, kita akan bikin program-programnya, otomatis kita juga akan menambah meaning, karena itu akan jadi ya divisi atau departemen berbeda mungkin dengan mengurus wellness yang memang spesialitinya di situ. Otomatis kita juga perlu nanti mungkin membesarkan departemen HR dengan divisi-divisi yang lengkap. Oke. Nah, tadi saya tertarik masalah pengembangan Pak di Doreal Purnama.
Kalau boleh tahu di Doreal Purnama sendiri ada nggak sih planning pengembangan, mungkin mau nambah properti baru kah atau mungkin mau ekspansi kemana? Betul, kalau gitu, Pak? development tentu ada. Di Doreal Purnamanya sendiri, misalnya kayak di Moonstone Beach Lounge itu kan juga merupakan pengembangan dari Doreal Purnama. It's an extension of the Royal Purnama, menjadi outlet, salah satu outlet The Royal Purnama juga. Tapi kalau nextnya mungkin kita bergerak menjadi sebuah chain brand, chain hotel brand itu juga mungkin kedepannya akan ada karena development kita mungkin akan lebih ke sekitaran Gianyar dulu. Misalnya seperti di Ubud itu kan salah satu tourism destination terbesar juga khususnya di Bali. Jadi kita mungkin akan mengembangkan bisnis ke sana juga, mungkin dengan mungkin dengan bentuk villa, resort dan yang seperti itu. Dan juga kalau berbicara tentang ekspansi, mungkin kita akan ekspansi juga keluar Bali. Cuman memang saat ini itu belum bisa dibilang start, tapi rencana itu sudah ada ke sana. Ya misalnya seperti ke Lombok, ke sekitaran Nusa Tenggara yang lagi happening kan sekarang di situ ya. Ada Labuan Bajo di situ, ada Pulau Komodo di situ. Ya mungkin seperti itu ini. Oke, baik, keren Pak ya. Berarti nanti kalau teman-teman nanti mau nyari lowongan bisa ke Pak Rudi berarti ya. Ke The Royal Purnama, jangan ke saya. Ke The Royal Purnama ya nanti ya. Nanti kalau The Royal Purnama nanti interview sama Pak Rudi ya. Ya, selain sama usernya tentu. User ya. Oke Pak, kita next Pak. Tadi udah banyak sekali Pak Rudi cerita masalah, bukan masalah ya, tentang pengenalan pribadinya Pak Rudi, tentang perusahaannya juga, khususnya The Royal Purnama, habis itu tentang tim The Royal Purnama juga, walaupun tidak begitu lengkap Pak ya, kita hanya sekilas saja, karena saya tahu semua data-data di HR itu konfidensial, jadi kita main aman, jadi kita hanya bertanya masalah-masalah yang general banget ya. Mungkin nanti saya akan bertanya sedikit Pak, di salah satu fungsi HR, di mana saat ini kan memang di HR itu banyak sekali matriksnya Pak ya. Matriks itu faktor perhitungannya yang menjadi standarnya kita di dunia HR. Nah, kebetulan saya ini penasaran itu masalah rekrutmen Pak. Karena kan di setiap perusahaan tuh jenis-jenis rekrutmennya sama, rekrutmennya banyak, source-nya pun banyak, posisi yang dibuka pun juga banyak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kalau di The Royal Purnama sendiri itu bagaimana sih The Royal Purnama menganggap rekrutmen itu sesuatu hal yang efektif gitu? Gimana caranya The Royal Purnama itu menerapkan effectiveness dalam rekrutmen Pak, kalau boleh tahu? Kalau kita bicara tentang rekrutmen effectiveness ya, terkhusus di The Royal Purnama itu, kalau kita dari perspektif yang agak strategis itu kan berarti gimana ya? Itu tuh bisa kita artikan sebagai bagaimana rekrutmen ini bukan hanya bisa mengisi role atau peran suatu vacancy, suatu posisi itu di hari ini aja, tapi bagaimana itu bisa menjadi sebuah advantage buat mengembangkan perusahaan itu sendiri ke depannya gitu. Karena namanya rekrutmen yang efektif itu kan pasti juga akan relate sama kaderisasi, karena kan kita pasti akan ada orang pasti datang dan pergi kalau khususnya di hospitality, entah karena pensiun, resign dan segala macamnya ya, namanya turnover pasti ada itu. Nah di The Royal Purnama sendiri itu rekrutmen effectiveness itu sangat di maintain karena memang kita bertujuan itu untuk mengembangkan, mendevelop The Royal Purnama itu sendiri dan dengan tujuan yang besar itu mendevelop The Royal Purnama, otomatis kita perlu the right man in the right position, ya kan. Jadi ya nggak sembarangan asal vakansinya ini, requirement-nya ini, terus kita lihat orangnya, lulusannya pas, masuk, pengalaman minimal berapa dan udah gitu aja. Jadi kalau kita di sini lebih dari itu, kita harus juga menggali si kandidat, karena kan kandidat namanya mencari kandidat di rekrutmen di hospitality itu sebenarnya gampang, khususnya di Bali. Cuman menyeleksinya yang susah. Kan itu di mana rekrutmen effectiveness itu diperlukan, itu kan di bagian menyeleksinya, bukan hanya di bagian
mendapatkan kandidat. Kalau cuman tujuannya mendapatkan kandidat, cukup posting aja vacancy-nya, selesai. Apalagi kan banyak perhotelan, hampir semua orang Bali tuh kayaknya nggak ya mayoritas orang Bali sih kerja di pariwisata. Jadi kan bagaimana kita bisa menyeleksinya itu menggunakan matrix recruitment effectiveness itu yang penting, terutama di The Royal Purnama itu seperti itu sih. Oke. Nah, ini kan masalah rekrutmen Pak ya. Betul. Kita kan butuh sebelum rekrutmen, pada saat rekrutmen itu kita butuh source. Nah, source. Di mana tujuan kita itu mendapatkan sebanyak mungkin source, sebanyak mungkin source nih, supaya kita gampang itu memfilter. Memfilter. Jadi seperti yang Pak Rudi bilang tadi itu kan kita harus menepat the right man in the right place. Right man. Dari banyaknya source ini nih, kan banyak source ini. Kira-kira di Royal Purnama sendiri menerapkan gimana sih caranya kita bisa mendapatkan source yang banyak agar kita bisa memfilter, mencari emang kandidat yang emang terbaik di posisinya, kayak gitu. Kalau kita di sini ya, otomatis kan kita juga menilai kredibilitas suatu source. Entah kita share-nya di mana nih, forumnya di mana. Tergantung juga itu vacancy posisinya apa. Misalnya kayak posisinya sudah managerial level, mungkin mereka punya forum sendiri. Mungkin kita bisa minta bantuan dari teman-teman kita di sini. Karena kita di sini juga selain fungsi-fungsi rekrutmen itu kan juga kita menjalankan learning and development. Di mana salah satu fungsi learning and development itu contoh konkretnya adalah bagaimana teman-teman di sini tuh bisa tergabung di forum-forum, kayak misalnya Frontliner, HR Association atau Accounting Association ada itu. Jadi kan memang teman-teman tuh ada masuk di forum-forum itu, otomatis kita bisa share di situ. Kita dapat sources kandidat tuh dari situ juga. Selain juga ya yang mainstream, kalau hospitality pasti HRMA, kalau misalnya levelnya udah general manager ke atas tuh udah pasti di HGMA, itu juga kita manfaatkan. Terus ya kalau menyeleksi kandidat juga kan kita pasti sebelum masuk ke interview proses itu kan pasti juga kita melakukan screening CV. Kita juga pasti akan melakukan yang namanya reference check, entah itu bentuknya reference call ke rekan HR yang ada di situ. Nah di situ juga perlu networking yang supaya kita bisa tahu siapa HR-nya, siapa, kan belum tentu juga orang itu yang kita reference check itu tahu bagaimana kinerjanya itu. Jadi melakukan reference check, sumber reference check itu harus diperhatikan juga. Jadi apakah orang ini benar-benar pernah bekerja bersama, terus bagaimana ternyata pada saat mereka bekerja sama itu bagaimana sih orang ini secara knowledge, secara skill, secara attitude. Karena attitude itu penting sekali, terkhusus di hospitality. Karena orang skills, knowledge itu bisa dilatih, tapi attitude itu akan membutuhkan waktu dan effort yang jauh lebih besar untuk merubahnya, kan seperti itu. Itu jadi reference check, dan juga kalau dia di level anggaplah di supervisor ke atas sampai ke manajerial itu juga kita pasti perlu yang namanya orang yang sehat secara jasmani dan rohani, karena kan menjadi leader itu tanggung jawabnya besar ya. Menjadi leader itu tanggung jawab besar, dia harus bukan hanya memanage kerjaannya dia sendiri, tapi juga memanage orang di timnya, bagaimana dia memimpin. Ntar kalau orangnya ternyata kurang sehat secara jasmani, secara rohani, itu kan harus dicek juga dulu dengan medical check. Kalau karena manage orang tuh perlu tekanannya tinggi itu, karena dia dapat tekanan dari atas terus dari bawah juga, jadi ya dia harus strong orang, itu yang harus kita cek. Berarti tadi disampaikan sama Pak Rudi bahwa sourcingnya itu biasanya kalau memang untuk staff yang rank and file, kita bisa bilang ya rank and file sampai supervisor itu menggunakan media mainstream Pak ya, kayak apa namanya website hospitality, HRMA, IHGMA, habis itu mungkin kayak posting di LinkedIn juga berarti Pak? Posting di LinkedIn juga. Tadi juga sempat disinggung masalah referral berarti Pak ya? Berarti karyawan itu secara langsung ikut terlibat dalam kegiatan rekrutmen. Nah, di mana mereka itu memberikan referral. Nah, nanti dari referral itu biasanya
kita dari HR biasanya lebih percaya kan Pak ya, Ya. karena itu apa namanya karyawan sendiri yang ngasih, Betul. masa kita nggak Ya, percaya kan betul, gitu. betul. Itu. Nah kalau di Doral Purnama sendiri keterlibatan karyawan dalam memberikan referral itu gimana sih Pak? Banyak nggak sih Pak di sini? Kalau di sini sih ya, biasanya kan itu tergantung dari rekan-rekan HR yang misalnya ada yang pernah di Royal Purnama terus dia melamar di tempat lain terus dia reference check. Biasanya cukup di HR, cuman karena memang misalnya orang itu kan dia di departemen lain, itu biasanya kita akan juga sertakan head-nya. Head-nya itu kan pasti lebih tahu bagaimana dia di situ. Jadi kalau memang kita sudah berikan apa semacam keterangan tentang seorang karyawan itu, kalau memang perlu yang lebih deep lagi, lebih tahu yang lebih spesifik lagi, kita akan libatkan untuk mungkin bisa reference ke head departemennya gitu. Biasanya sih sampai di level head departemen, karena head departemen pasti udah tahu bagaimana kinerja dari timnya. Tapi kalau memang perlu yang benar-benar spesifik lagi, mungkin kita bisa akan tergantung sih ininya, tergantung ininya apa informasinya sedetail apa sih gitu. Tapi memang yang bisa kita share yang tidak termasuk yang sifatnya konfidensial. Ya. Oke. Oh berarti secara nggak langsung berarti karyawan di sini lumayan aktif berarti Pak ya memberikan Ya ada referralnya. beberapa. Cuman sebelum itu pasti mereka koordinasi dulu ke HR karena kan semua itu pasti dia lewat HR dulu. Betul. Kita dulu yang menghadapi kasih keterangan dan segala macam kalau memang perlu detail yang spesifik dan HR mungkin secara kapabilitasnya belum terlalu memahami itu gitu tentang knowledge dan bagaimana level kerjanya, kita akan serahkan langsung ke head departemennya gitu. Dengan pendampingan dari HR gitu. Berarti secara nggak langsung HR terbantu Pak ya? Sangat terbantu. Nggak repot-repot kita posting kerjaan Pak ya? Betul. Oke. Nah itu tadi kan udah diceritakan sama Pak Rudi untuk proses effectiveness rekrutmennya Pak ya di sini ya. Tadi itu di mana dari sourcingnya, di mana dicari, habis itu ternyata karyawan juga ikut terlibat nih. Nah, kalau di Royal Purnama sendiri Pak, yang Pak Rudi alami sendiri nih di lapangan, kan kadang-kadang itu kita dalam proses rekrutmen tuh ada masalah Pak. Satu, khususnya dalam sourcing lah, dalam sourcingnya. Terkadang iya. Iya, terkadang ya, karena mungkin di industri hospitality itu posisi itu banyak. Posisi itu banyak. Mungkin tiap tahun, mungkin tiap bulan, tiap hari ada posisi-posisi baru yang tercipta karena ada berbagai macam masalah. Yang kita tahu kalau posisi itu ada karena ada masalah. Karena ada masalah. Nah, kalau dari Doral Purnama sendiri nih, gimana sih cara menghadapi masalah dalam sourcing? Karena kan kita misalnya nih, kita mencari posisi guest relation officer gitu. Kok bisa ya di Doral Purnama, misalnya kayak di Doral Purnama susah, ternyata di tempat lain tuh gampang. Pernah nggak sih menghadapi masalah kayak gitu Pak? Beberapa kali ya. Biasanya kalau yang masalah sourcing itu lebih ke posisi-posisi di mana yang sifatnya kayak trainee gitu. Kenapa? Karena kan memang secara jumlah gitu, kompetitor dan segala macam itu banyak. Sedangkan apa namanya? Trainee itu kan masih terikat sama sekolahnya dan sekolah pelepasan trainee di sekolah-sekolah itu kan ada periodenya. Sedangkan kita secara operasional kan pasti terus berjalan, tidak peduli periodisasi begitu, tapi memang secara trainee memang ada periodisasinya. Nah, bagaimana kita bisa menanggulangi itu? Kalau urusan trainee sih biasanya kita MOU ke sekolah-sekolah, terus kita datang ke sana, kita engage itu ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah. Mungkin kita akan walk-in interview juga langsung di situ, menyeleksi adik-adik mahasiswa atau yang mahasiswa SMA, SMK yang memang bisa untuk kita jadikan sourcing trainee di situ. Jadi begitu nanti kita perlu, kita sudah punya source-nya, kita sudah punya networking-nya, rekanannya supaya kita bisa dapat resources di sana sih biasanya. Ya. Nah, kalau untuk sendiri Doral Purnama sendiri sudah mulai menerapkan berarti Pak ya seperti itu Pak ya? Iya, sudah mulai, cuman memang masih belum terlalu ini sih, masih ya sambil jalan kita terapkan itu. Berjalan ya, oke. Nah, selain dampak itu mungkin kayak ada nggak sih pernah terdampak masalah sourcing itu perihal gini apa namanya
kompetitor Pak. Karena kan di hospitality itu banyak nih, ada hotel. Betul. Kita tahu banyak sekali ada hotel. Hotel-hotel baru itu hampir tiap tahun masih terbangun di Bali, khususnya di daerah Gianyar, di mana lahannya masih banyak Pak ya. Betul. Kita di daerah Ubud itu hampir tiap tahun kayaknya ada hotel baru ya. Betul. Karena kan Royal Purnama sendiri kan ada di kawasan Gianyar nih Pak. Dalam sourcing itu Royal Purnama itu terdampak nggak sih Pak dalam sourcing pencarian kandidat-kandidat yang potensial itu Pak? Kalau kandidat potensial pasti ya, pasti terdampak karena kompetitor kan banyak, juga package yang ditawarkan dari kompetitor kan pasti berbeda juga. Betul. Ditambah lokasi juga. Kalau kita lokasinya di pinggir pantai di Sukawati itu kan agak berbeda dengan yang di Ubud yang di center, the center of the city gitu. Itu kan pasti dari situ masyarakatnya lebih banyak, bisa lebih gampang untuk menarik orang-orang buat mencoba buat bekerja di situ. Kalau kita memang secara lokasi juga kita kalau dibilang di mana sih gini kita pasar kita kalau urusan menarik employee itu di Purnama itu yang agak susah memang beda karena di Ubud di Badung itu udah beda ininya karena memang di Purnama kan letaknya agak jauh sedikit dari Ubud jauh dari Badung jauh ya tapi ya tentu kita harus tanggulangi itu dan cara-caranya ya seperti tadi kita harus kuatkan networking supaya kita bisa share informasi ini supaya terdengar, teramplify ke mana-mana. Kita harus perbanyak mengikuti forum-forum. Seperti di Royal Purnama kita meskipun di Sukawati, kita ikut juga di Ubud Hotel Association contohnya. Jadi kita bisa punya rekanan di situ, kita bisa mengamplify vacancy kita juga lewat forum itu. Gitu. Karena kan pasti kalau kita posting terutama untuk mencari resources itu kan semakin luas kita bisa mengumumkan vacancy kita, mengamplify itu, otomatis juga resourcesnya akan lebih banyak datang. Itu sih. Karena kalau kita tidak seluas itu kawasan yang kita bisa dengungkan vacancy kita, otomatis kan sedikit orang tahu. Sedikit orang tahu ya sedikit juga orang yang mencoba untuk melamar. Itu sih. Oke, kita balik lagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Mohon maaf tadi ada tamu tidak diundang, jadi datang Bapak Rudi ya. Jadi kita cut. Mohon maaf juga ada suara-suara background. Mungkin ya, agak kebetulan sedikit ada project, ada ya, proyek renovasi. Pak, ya, berarti itu menandakan Royal Purnama berkembang terus Pak ya. Betul. Proyek tetap berjalan. Berarti tolak ukur perusahaan itu apa namanya berkembang itu dari keributannya berarti Pak. Salah satunya ya. Salah satunya, oke. Kebetulan di Royal Purnama lagi ada proyek di luar, jadi mungkin akan ada suara bor sedikit. Jadi mohon permaklumannya. Nah, mungkin kita lanjut Pak ya, boleh ya? Boleh ya, kita lanjut. Mungkin tadi terakhir kita membahas masalah dampak kompetitor Pak ya terhadap sourcing yang ada di The Royal Purnama. Nah, mungkin saya penasaran nih Pak. Nah, dari dampak-dampak yang kita ketahui perihal sourcing itu kan ada banyak juga ya. Tadi sempat disinggung juga masalah kompetitor, di mana kompetitor itu terus berkembang khususnya di industri hospitality. Nah, jadi kita agak kesulitan mencari kandidat-kandidat karena kita bersaing nih. Betul. Bukan hanya bersaing di masalah benefit, bukan bersaing masalah di mungkin banyak karyawannya juga mencari tempat kerja yang lebih dekat. Betul. Tiba-tiba ada hotel yang buka di sana, ya. Pindah dia ke sana lebih dekat karena jarak gitu. Mungkin juga karena apa namanya, karena budaya perusahaan yang kurang cocok mungkin kadang-kadang gitu. Mungkin Pak Rudi lebih sering menghadapinya ya di perusahaannya. Gitu. Ya beberapa kali ya. Beberapa kali Pak. Oke, semoga tidak ada kejadian di The Royal Purnama Pak ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira dari dampak-dampaknya itu Pak, dari penyebabnya itu, kira-kira dari Bapak sendiri di selaku pelaku human resource di The Royal Purnama itu, ada nggak sih Pak kayak solusi-solusi yang diberikan untuk bisa mengatasi dampak-dampaknya itu Pak dalam sourcing? Karena kan kita lihat kompetitor masif banyak, kayak ada hotel baru buka, mereka banyak merekrut nih karena mereka butuh tenaga kerjanya yang banyak. Sourcingnya mereka pun itu gila-gilaan. Mereka bisa memposting
lowongan itu di semua platform. Betul. Ya, bukan hanya di platform hospitality, tapi di platform-platform yang mungkin tidak ada hubungannya dengan hospitality. Mungkin itu menyebabkan kan banyak ada kandidat-kandidat yang di luar hospitality yang ikut melamar juga, yang mencoba peruntungannya lah di industri hospitality. Nah, kalau dari Doral Purnama sendiri itu gimana sih Pak cara menghadapi atau menanggulangi hal tersebut Pak? Kalau kita bicara tentang kompetitif dengan kompetitor yang semakin banyak, baik dari segi kuantitasnya, dia hotel baru buka di tempat yang mungkin lebih strategis dan segala macamnya, itu betul. Cuman kan yang jadi permasalahannya itu kan tentang sourcing effectiveness-nya ya. Kalau kita sebenarnya masalahnya itu bukan tentang bagaimana menjaring, kembali lagi bukan itu, cuman bagaimana mendapatkan setelah menjaring itu kandidat yang relevan, kan itu yang kita perlukan, bukan hanya sekedar kandidat, karena memang meskipun kandidat yang masuk itu jumlahnya banyak, tapi kalau ternyata dari semua kandidat itu tidak ada yang relevan dengan yang kita butuhkan, terutama di The Royal Purnama, ya itu juga akan jadi sia-sia rekrutmennya. Jadi untuk hal tersebut mungkin pertama kalau solusi untuk menghadapi kompetitor itu jelas kita akan perbaiki dulu tentang packages, salary packages-nya. Itu kan juga berpengaruh. Orang mungkin jauh nih, misalnya kayak di Gianyar, dia memilih untuk kerja di Bandung karena mungkin secara package-nya lebih bagus di situ, secara UMK jauh lebih tinggi. Cuman kan memang dengan jaraknya itu mungkin dia di situ jadi tolak ukurnya lah untuk memilih tempat bekerja. Sama juga di sini. Cuman karena di Gianyar itu kan tentu secara UMK dan yang lain-lain tuh akan lebih kecil daripada tempat-tempat lain. Cuman memang kita itu yang harus bisa kita tetap menjadi relevan, tetap kompetitif dengan kompetitor. Jadi kita akan revisi dan perbarui terus tentang ininya, salary package supaya tetap kita bisa kompetitif. Terus juga mengenai budaya organisasi, tentu culture itu sangat penting ya di perusahaan, karena kenyamanan orang bekerja itu kan biasanya, apalagi yang Gen Z, millennials itu kan sekarang lebih work-life balance gitu. Meskipun di hospitality akan susah untuk work-life balance karena memang kita operating 24 hours, 24/7. Iya benar Pak. Even nyepi pun kita buka Pak ya. Betul. Nah itu juga kan di situ harus dibarengi dengan culture supaya tidak ada tercipta lingkungan kerja yang toksik. Begitu kita sudah punya culture yang bagus, namanya karyawan kita tuh pasti punya circle, punya ya teman-teman, saudara. Mungkin dia akan memberikan informasi tentang di sini bagus loh, di propertiku tuh begini. Kita tuh kalau kerja tuh di-appreciate dan segala macamnya. Kita di sini nggak ada lingkungan yang toksik, kita bisa develop di sini secara horizontal dengan teman-teman yang sepantaran gitu, baik dari sisi jabatan dan usia itu. Kita di sini saling support, tidak ada yang saling sikut. Terus juga dari atas juga kita istilahnya di taking under the wing sama leader kita dibantu untuk develop. Bahkan kita kalau memang ternyata di sini kita bisa develop lebih, tapi di sini belum ada kesempatannya, kita bahkan di support untuk mencari di tempat lain. Itu kan jarang ya ada yang seperti itu. Jadi ya memang secara kultur, secara package itu pasti kita akan, itu sebenarnya yang jadi competitive advantage kita sama kalau kita berbicara mengenai bagaimana sourcing dengan kompetitor. Itu. Jadi memang dua hal yang terpenting sih baru itu, packages dan bukan packages, benefit yang karyawan dan juga kultur dari perusahaan. Karena meskipun dia digaji besar tapi dia tidak nyaman, itu juga bisa dibilang kayak jadi penyebab juga sih untuk orang tuh urgensinya untuk pindah gitu. Karena kan memang seperti di Royal Purnama itu juga banyak saya temukan tuh karyawan yang memang dari pre-opening. Kita opening itu udah 10 tahun lebih, itu dari 2014 ke 2015 itu kita opening, bahkan sampai sekarang pun mereka masih bertahan. Bisa dibilang mereka itu menghabiskan masa mudanya di The Royal Purnama loh.
Oke. Tuh, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan loyalitas itu tentu dari zaman kita baru opening itu kita sudah juga memperhatikan yang namanya sourcing effectiveness. Jadi orang itu juga harus benar-benar orang yang tepat, bukan hanya sekedar dia mengisi posisi, tapi juga bagaimana nanti dia bisa develop di sini, jenjang karirnya ada, dan juga memang lingkungan yang suportif itu. Itu yang jarang bisa didapatkan orang kan seperti itu. Dan itu yang kita terus dorong supaya semakin berbenah untuk dari sisi culture-nya juga, selain dari benefit tadi. Oke. Berarti secara tidak langsung itu sourcing effectiveness itu langsung relate, ada hubungannya sama turnover berarti Pak ya? Betul. Ada turnover berarti kalau kita memang bisa mencari karyawan yang memang tepat, tepat sesuai misalnya kayak yang dari Paru disinggung, itu masalah budgetnya, masalah packages-nya, masalah culture-nya, kita akan bisa mendapatkan karyawan yang loyal, karyawan yang loyal, karyawan yang kompeten, karyawan yang bisa kita bisa ikut terlibat dalam bisnis juga secara tidak langsung. Wah, berarti tadi sempat disinggung juga banyak karyawan yang masih bekerja pada saat hotel ini baru dibuka. Ya, dari pre-opening mereka sampai sekarang masih bertahan. Ya, di mana udah 10 tahun berarti Pak ya. Rata-rata berarti karyawan di sini udah hampir 10 tahun. Banyak. Sekitar banyak situ. Banyak. Kalau boleh tahu presentasinya berapa persen Pak? 50%, 60%, 70%? Mungkin sekitar kalau yang dari benar-benar pre-opening itu mungkin sekitar 10 atau 20% masih. Yang benar-benar ya. Cuman memang kalau setelah itu mungkin karyawan yang bekerja sudah lebih dari 3 tahun itu sudah lebih banyak lagi. Sudah banyak keluar ya. Tapi kalau kita melihat dari industri hospitality kan memang turnovernya lumayan tinggi memang ya, di semua industri, di semua properti lah bisa kita bilang. Betul. Semua properti karena memang properti banyak baru yang muncul. Jadi kita sebagai pelaku pekerja lah bisa kita bilang, kita kan juga penasaran nih tempat baru. Pasti mencari opportunity yang jauh lebih lebih better. Bener, lebih better. Apalagi tempatnya baru, lebih fresh lingkungannya. Lebih fresh, Benar-benar banget Pak. Nah, tadi itu masalah sourcing effectiveness itu relate dengan turnover. Betul. Turnover. Nah, itu juga berefek dengan yang namanya itu kita jarang membuka posisi berarti Pak ya, posisi di sini. Berarti bisa diceritakan nggak sih Pak, kalau di The Royal Purnama sendiri itu sering nggak sih kita membuka posisi Pak? Kalau membuka posisi, kalau dibilang sering enggak. Ya. Tapi bukan berarti tidak pernah kan gitu. Pasti ada aja, mungkin beberapa yang pindah itu. Karena di hospitality pasti kan itu people come and go. Betul. Tapi memang kalau untuk di The Royal Purnama kita tidak terlalu sering karena turnovernya juga bisa dibilang rendah. Bukan berarti nol, tapi memang tidak terlalu sering lah ininya. Perpindahannya, pergantian orangnya tidak terlalu sering. Karena memang kan kalau dari segi sourcing effectiveness itu kan namanya rekrutmen itu kan yang harus kita tanggulangi adalah bagaimana kita bisa avoid di mishire. Mishire itu kan berarti orang yang tidak tepat ininya, meng-hire orang yang tidak tepat. Karena mishire itu ciri pertama itu pasti nanti akan yang terjadi potensial isunya adalah orang yang early turnover. Dia baru hanya bertahan belum 1 tahun dia sudah pindah gitu. Jadi memang itu yang kita kita coba untuk tanggulangi melalui ya tadi program-program rekrutmen, sourcing effectiveness, recruitment effectiveness tadi. Berarti dari awal itu emang semua relate Pak ya, dari kita sourcing itulah penentu utamanya gimana length of service dari karyawan di tempat kerja Pak ya. Berarti memang kalau kita sudah bisa memperlakukan yang namanya itu sourcing effectiveness, secara nggak langsung HR nggak perlu repot-repot lagi. Kalau dibilang tidak repot-repot ya setidaknya itu bisa sedikit nggak membuat kerjaan kita yang lain keteteran kan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di sini kan masih semuanya secara general kita handle semua. Otomatis kalau ada contoh lah ya rekrutmen yang misalnya berlarut-larut itu kan yang itu bisa memberikan efek atau dampak yang
kerjaan kita yang lain jadi terganggu, jadi terhambat karena kita fokus harus karena kan namanya rekrutmen nggak bisa yang sekarang kita buka terus 3 bulan lagi kita belum dapat, itu kan kayaknya ada batas waktunya. Entah sebulan, entah berapa, entah mungkin lebih cepat daripada itu. Makanya kan teman-teman HR di luar sana mungkin banyak yang ngasih vacancy-nya tuh urgently needed gitu, urgent hiring atau apa gitu. Karena memang itu pun diukur pasti, karena namanya mengisi pos itu kan artinya ada pekerjaan yang kosong di situ, terutama di masing-masing departemen. Kalau itu orangnya tidak segera, tidak secepat mungkin kita bisa dapatkan replacement-nya, otomatis operasional pasti akan terganggu. Cuman kita juga dari sisi HR kan tidak bisa langsung saja begitu, siapapun yang ini, ayo siapa yang duluan kita langsung masukin. Kita harus seleksi dulu, sourcing effectiveness-nya juga di situ harus diberlakukan untuk menghindari yang tadi mishire, baru orangnya itu kita isi posisi itu, terus ternyata orang itu secara requirement-nya tidak tepat, terus dia resign lagi. Kita harus ulang lagi prosesnya dari awal. Itu kan agak repot sedikit ya. Berarti itu berarti job posting itu sangat mempengaruhi Pak ya. Berarti kita harus jelas dalam membuat job postingan itu ya. Terutama gini, kalau job posting itu meskipun kita udah ngasih requirement yang spesifik sekalipun, tetap aja itu bisa terjaring kandidat-kandidat yang tidak sesuai spesifikasi, atau bahkan yang jauh lebih ini lagi tuh kandidat yang tidak relevan sama sekali sama vacancy itu. Misalnya kita posting untuk nyari HR, tiba-tiba yang ngelamar bisa backgroundnya accounting misalnya gitu, accounting atau bahkan di operasional dia pernah jadi front office gitu misalnya. Ya bukan berarti nggak bisa, ada beberapa teman yang memang awalnya dia di departemen lain gitu, tapi sekarang mau mencoba di HR. Cuman kan memang secara spesifik tugas itu kan udah ada spesifikasinya sendiri. Otomatis akan lebih bagus kalau memang spesifikasi requirement yang kita posting itu memang sesuai dengan kandidatnya sesuai dengan spesifikasi itu, supaya karena kan itu kalau orang yang tidak berasal dari background yang sama dengan spesifikasi itu, otomatis kita harus training orang itu akan memberikan effort yang lebih besar. Bukan berarti jelek, tapi akan lebih mempermudah kalau memang kandidat yang terjaring itu lebih relevan dengan vacancy-nya. Gitu. Itu mempengaruhi cost per hire juga nanti Pak ya? Betul. Kita nggak perlu ada training lagi. Durasi waktu yang diperlukan untuk penyesuaian juga. Effortnya juga mungkin agak less ketimbang dari orang yang tidak background, belum memiliki background dari vacancy tersebut. Berarti kalau di Royal Purnama sendiri berarti dalam pemilihan sourcing-nya itu berarti emang kita lebih relate sama, kita lebih mencari kandidat yang memang sesuai sama spesifikasinya ya. Berarti memang tidak mau mencoba-coba lah istilahnya. Ya. Kalau kita di sini sih memang pasti kita akan ngasih requirement dulu. Kita posting job vacancy dengan requirement-nya. Terus pastikan setelah itu ada proses screening CV. Nah disinilah kita akan masukkan kesesuaian requirements, terus reference check yang seperti tadi itu dan lain sebagainya itu. Disitulah kita bisa menjaring, karena kan yang kita perlukan di sini bukan hanya sekedar kandidat, tapi adalah bagaimana kita bisa menemukan kandidat yang paling relevan. Misalnya kayak kita posting satu job vacancy terus meledak nih kandidat yang datang ada ratusan gitu, kan tidak mungkin itu semua kita langsung bawa ke usernya atau kita interview satu persatu. Otomatis kita akan mengadakan screening CV, terus kita masukkan semua tadi program-program itu sehingga kita dapat kandidat yang relevan. Nah kandidat yang relevan ini baru kita bawa ke user, baru kita interview dan lanjutkan proses sampai selesai nanti di accept, on board dan lain sebagainya. Karena kan itu akan menghemat waktu. Kalau ratusan CV kita langsung nggak usah di screening, nggak usah kita baca gitu, kita baca langsung aja kita, ini kan kasihan user, kasihan kita juga harus baca, berarti ini kita interview satu persatu kan memakan waktu juga. Jadi ya memang harus ada shortlisted kandidat. Jadi kita dapatkan yang paling relevan, kita dapatkan kandidat yang memang
yang terbaik dari yang terbaik, gitu. Best of the best lah of the bahasa. best, ya. Oke, nah mungkin ini akan sedikit berbeda Pak pertanyaannya. Nah, tadi kan sempat menyinggung masalah job posting nih Pak. Betul. Nah, job posting. Kalau job posting itu kan biasanya kita ada rentan waktu. Seberapa lama sih sebenarnya job posting ini itu akan dipost di sebuah perusahaan? Karena sempat kita sering lihat mungkin ada satu posisi yang lama sekali ngegantung. Betul. Nah, lama sekali ngegantung. Di repost berkali-kali. Kok bisa nggak nemu, kok bisa nggak dapat ini, penyebabnya apa gitu. Entah itu sourcingnya kah yang salah mungkin, atau mungkin kita yang nggak dapat kandidat yang terbaik gitu kan, mungkin banyak faktornya penyebabnya Pak ya. Nah, kalau dari Royal Purnama sendiri Pak, biasanya itu kalau job posting, kalau kita mau posting suatu posisi yang kosong, itu diberi jangka waktu nggak sih Pak? Berapa hari kan mungkin kita harus mencapai target 100 aplikan dalam 3 hari untuk posisi ini kayak gitu. Kalau dia jumlah aplikan itu biasanya tidak ada target tertentu. Cuman memang namanya kita seleksi, itu kan pasti kita harus dapat aplikan sebanyak-banyaknya yang bisa kita, supaya kita bisa lebih banyak menyeleksi kandidat. Resource-nya lebih banyak, akan lebih bagus karena kita punya banyak istilahnya talent pool lah. Yes, correct. Jadi biar bisa kita seleksi di situ, kita dapatkan dari yang terbaik tadi. Tapi kalau memang jangka waktu itu memang ada. Jadi kan fase awal dari rekrutmen itu kan biasanya pasti akan ada employee requisition form. Itu udah paling standar. Baik itu secara digital atau masih manual, tapi pasti itu awalnya. Setelah dapat approval dan segala macam, itu juga pasti di situ kan pasti ditulis spesifikasinya dari departemen terkait itu apa, terus kualifikasi kandidatnya harus seperti apa, dan juga pasti di situ akan ada targetnya. Karena misalnya di operasional misalnya urgent nih, kita perlu staff untuk field attendant gitu misalnya, itu kan daily tuh. Kalau itu tidak segera terisi, otomatis dari segi schedule operasional departemen terkait itu juga akan terpengaruh. Jadi memang akan ada target rentang waktu. Misalnya urgentnya itu mungkin harus dapat sekitar sebulan. Itu kan paling, karena kan kandidat tuh pasti ada notice period di tempatnya yang lama. Otomatis kita nggak bisa juga yang sekarang posting besok udah dapat atau seminggu lagi, karena kan kita harus, kalau dapat kandidat terbaik otomatis dia pasti di tempat yang lama, yang di current tempatnya sekarang itu pasti akan nggak segampang itu keluarnya gitu. Kecuali kalau emang dia udah posisinya tidak bekerja gitu, itu kan jauh lebih bisa join immediately. Cuman kalau memang ini kan ada waktunya misalnya sebulan, dia harus one man notice dan segala macam, itu kan kita harus hormati juga dari ini, karena mereka di situ masuknya baik, keluarnya juga harus baik. Kan? Dia harus menjaga juga, karena hospitality ini kan apa ya, bisa dibilang dunianya sempit ya, pasti ketemu lagi. Benar. Kalau kita tidak menjaga hubungan baik, tidak menjaga reputasi di situ, otomatis nanti referensinya kita tuh pasti akan jelek gitu. Dan kita nggak mau juga dapat kandidat yang seperti itu. Jadi ya memang pasti ya minimal sebulan ya. Jangka waktunya pasti ya harus ya. Kan kita tahu Pak, di hospitality itu ada level-levelnya kayak supervisor, rank and file, sama manager. Itu diberlakukan sama nggak sih Pak rentan waktu postingannya itu? Atau mungkin dibeda-bedain, mungkin kayak manajerial karena butuh proses kita butuh sourcing yang banyak, jadi kita kasih waktu 1 bulan. Supervisor mungkin 20 hari. Habis itu kayak staff biasa itu kita kasih waktu 10 hari gitu. Itu ada nggak sih Pak atau disamakan semuanya? Kalau secara standar sih di sini ya belum menerapkan yang seperti itu. Cuman memang kita lihat urgensinya aja sih. Kalau level staff harus berapa hari, kalau ini berapa hari itu sih belum ya. Cuman memang kita lihat lagi urgensinya. Seperti misalnya seperti tadi staff, karena kan kita ini relate juga sama, bukan cuman kita nih, tapi juga kandidatnya. Kita harus mengerti juga kandidatnya seperti apa. Kita harus hormati juga prosesnya mereka di situ gitu. Jadi ya memang belum pernah dikasih target yang seperti itu. Cuman dari sisi HR-nya yang melihat seberapa urgent sih ini gitu. Jadi kita aja yang menentukan, semakin cepat kan semakin baik gitu.
Karena kan biasanya kayak gini juga Pak, kayak kita ada sourcing cost biasanya kalau kita memposting di apa namanya platform-platform yang biasanya berbayar, platform-platform berbayar, di mana kita misalnya kita bekerja sama, kita memposting 1 bulan, kita harus membayar sekian. Misalnya kita nggak dapet nih, harus apa namanya belum dapat posisi yang pas gitu, misalnya karyawan yang pas yang cocok pada saat kita rekrutmen, walaupun event itu banyak kan. Itu kan akan menambah cost lagi Pak. Kira-kira kalau menurut Bapak baiknya sih kita perlu nggak sih kita kayak misalnya mengganti sumber sourcingnya itu, misalnya kayak satu sourcing tadi itu kan ternyata nggak efektif nih, kita ganti di sourcing yang lain atau tetap di sourcing yang itu, padahal di sourcing yang tempat pertama itu di posisi sebelumnya itu kita bisa mendapatkan orang di sana kayak gitu. Sebenarnya kalau masalah ganti sourcing atau apa sih bisa-bisa aja, cuman kan tergantung lagi dari kredibilitas sourcingnya itu, tempatnya itu, platformnya. Kalau memang dirasa untuk satu posisi itu tidak bisa kita dapatkan kandidat yang tepat, otomatis kita kan harus beralih. Kalau kita terus di situ aja, kita repost di situ, tapi cuma di situ aja, itu kan agak susah ya. Jadi itulah pentingnya bagaimana kita punya forum, punya platform yang tidak terbatas cuma 1 atau 2 tapi banyak, dan networking juga kan biasanya kita dibantu sama rekan-rekan HR yang lain gitu, kayak lagi bikin vacancy apa gitu, bisa di-amplify sama rekan-rekan HR yang lain gitu. Jadi kalau masalah ganti source ya tentu saja, apalagi karena itu berbayar, tapi biasanya kalau yang berbayar itu sifatnya bisa dijadiin kayak talent pool sih. Kalau talent pool itu kan kita bisa dapat banyak di sini, mungkin kita nggak bisa sesuai, kita cari platform ini, cuman kan kandidat yang sudah terjaring ini bisa kita simpan dulu. Jadi nanti begitu nanti ada proses hiring atau rekrutmen baru, kita bisa tidak usah ngepost lagi, tapi kita lihat di sini siapa yang sudah terjaring talent pool sebelumnya. Kalau memang ada kandidat yang sesuai, bisa langsung kita reach out. Jadi kalau dalam proses rekrutmen itu kan bukan cuman kita nunggu kandidat, tapi kita juga bisa approach gitu. Kayak di LinkedIn misalnya, itu kan ada LinkedIn beberapa HR yang langsung melihat profil LinkedIn, terus dia bisa reach out langsung gitu. Ya. Nah kalau dari Pak Rudi pribadi nih, saya mau tanya nih, karena kan biasanya kayak ada satu perspektif, mungkin perspektif saya sendiri Pak ya, perspektif saya sendiri yang menyatakan bahwa kalau semakin sering perusahaan itu memposting job vacancy ya, semakin sering memposting job vacancy, semakin sering dia sourcing, itu menyatakan bahwa perusahaannya tersebut tidak sehat. Karena kenapa? Karena itu menyatakan bahwa perusahaannya itu turnover-nya lumayan tinggi. Jadi dia dia terus cari, dia terus sourcing. Kalau menurut Pak Rudi itu gimana Pak? Kalau di zaman sekarang ya, melihat istilahnya kayak hotel-hotel chain itu kan biasanya mereka nggak buka vacancy, sebenarnya nggak buka open vacancy itu, cuman mereka nyari aja buat talent pool, karena memang kan mereka secara jumlah properti mungkin banyak, dan mungkin untuk itu tadi menanggulangi atau mengantisipasi turnover mungkin. Jadi sebelum dia sebelum ada yang pindah gitu, yang resign, dia sudah punya kandidat yang untuk ganti. Jadi memang kalau dibilang itu menjadi tolak ukur perusahaan yang nggak sehat gitu secara organisasi, saya rasa sih udah nggak relevan ya kalau seperti itu. Karena di zaman sekarang namanya perubahan gitu, chain hotel tuh biasanya tanpa perlu ada vacancy yang open pun mereka akan cari, karena mereka akan mencari talent pool, membuat talent pool mereka sendiri. Karena kan banyak tuh yang kayak di website mereka sendiri, mereka punya website sendiri, terus mereka bisa siapa nih yang mau kira-kira berminat untuk bergabung dengan mereka, otomatis mereka akan langsung seleksi dulu. Begitu nanti ini udah ada yang resign, mereka udah punya referensi. Jadi mereka, nah itu juga kan bisa menghemat cost sebenarnya, karena mereka nggak perlu post, mereka nggak perlu start hiring, mereka bisa langsung approach. Jadi ini udah available nih si kandidat nih, jadi langsung bisa di approach gitu. Jadi nggak, kalau dibilang itu menjadi tolak ukur sih udah nggak relevan menurut saya ya. Siap.
Oke, thank you Pak ya, banyak sekali infonya nih. Karena itu perspektif saya sendiri Pak, karena saya sering melihat, sekarang saya lumayan sering berselancar di LinkedIn kan Pak ya, berselancar di LinkedIn. Saya sering lihat kayak di postingan-postingan di LinkedIn, di HR-nya itu, di rekrutmennya, sering posting open posisi ini, udah berapa bulan, berapa tahun, even sampai 1 tahun itu posisinya tuh masih itu aja, buka gitu kan. Nah, jadi ada pertanyaan tuh saya, ini kenapa? Apakah ini nggak dapat? Memang terlihatnya sih begitu, kayaknya nih dari kemarin nyari ini turnovernya apa tinggi apa gimana kan mesti seperti bisa itu. gitu. Ini orang baru masuk langsung keluar apa dapat ini kan banyak pertanyaan di kepala kayak gitu kan. Mungkin dari pertanyaan tadi mungkin saya dapat insight baru dari Pak Rudi juga, mungkin dari kasih ke teman-teman juga bahwa insight-nya itu seperti ini. Itu tidak selamanya sering memposting itu buruk. Sering memposting itu buruk. Mungkin kita dari HR sendiri pun lagi mencari talent pool ya Pak ya, lagi membuat talent pool sendiri, ya untuk mencegah yang namanya hal tersebut. Ya. Jadi itu jadi salah satu, bisa jadi salah satu matriks mungkin Pak ya, di rekrutmen ya Pak ya, di rekrutmen itu kita talent pool untuk sourcing gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nanti posting lagi, kita tinggal cari di talent pool kita, tes tinggal kontak, habis itu langsung selection. Jadi tinggal tanya mereka available atau enggak, mereka mau berminat untuk join atau enggak, jadi langsung bisa langsung bisa interview, langsung bisa ini gitu. Siap. Nah, tadi kita udah banyak sekali ngobrol Pak, itu perihal apa namanya, menurut Pak Rudi tentang rekrutmen itu apa, habis itu problem-problem yang dihadapi juga di sini di Royal Purnama kan, habis itu bagaimana sih mekanisme rekrutmennya di Royal Purnama juga, habis itu sempat juga tadi apa namanya kita membahas tentang preskriptif itu solusi-solusi yang diterapkan di Royal Purnama, perihal dampak-dampaknya sih apa aja kayak gitu kan. Nah, saya pengen tahu hasil-hasilnya sekarang Pak, terakhir hasilnya. Setelah penerapan yang tadi sempat kita bicarakan itu Pak, yang strategi-strategi yang dilakukan oleh Royal Purnama sendiri itu, hasil-hasilnya itu kayak gimana sih Pak? Apa namanya, hasil akhirnya lah, resultnya dari penerapan strategi itu. Jadi kayak mungkin dari sisi Pak Rudi sendiri, total aplikannya itu bertambahkah? Mungkin abis itu quality of aplikannya itu bertambah, atau mungkin kayak cost untuk sourcingnya itu berkurang karena lebih mudah mencarinya. Habis itu mungkin mempermudah juga pekerjaan Pak Rudi gitu. Mungkin Pak bisa diceritakan sedikit Pak. Kalau dari strategi-strategi yang udah kita lakukan tadi, secara cost memang akan lebih sedikit. Terus juga dari sisi pekerjaan juga sangat membantu ya, meringankan sekali kalau sudah melakukan strategi-strategi itu. Terus juga memang dari secara kandidat, secara jumlah pasti akan lebih banyak. Cuman kan secara yang relevan pun akan bertambah. Kandidat yang relevan juga pasti akan bertambah seiring dengan jumlah kandidat yang masuk itu juga bertambah. Di situ juga kita lebih banyak jadi punya keleluasaan untuk melakukan penjaringan gitu, melakukan seleksi dan segala macam, dan kita juga terhindar dari mishire tadi, menekan turnover juga. Itu sih yang biasanya di Royal Purnama juga dengan mendapatkan apa namanya, kandidat yang berkualitas, bukan hanya untuk mengisi jabatannya yang sekarang, tapi juga bisa kita develop untuk lebih berkembang lagi ke depannya, karena kan memang itu yang penting. Karena kan ngomongin tentang rekrutmen effectiveness itu kan pasti juga bagaimana dia si kandidat ini bisa jadi part of kemajuan dari perusahaan juga. Itu sih yang paling ini. Oke, nah dari tadi banyak kan Pak ya, jadi saya sempat kepikiran nih Pak, dari pembicaraan kita tentang rekrutmen tadi itu kan banyak sekali Pak ya, itu dari awal sampai akhir gimana prosesnya, bagaimana sourcesnya, dampak-dampaknya, habis itu semuanya lah banyak. Karena di sini kan di HR sendiri pun kita punya metrik sebenarnya Pak, untuk mengukur tuh sebenarnya dari rekrutmen ini, dari strategi-strategi kita yang udah kita terapkan nih. Mari kita susun yang namanya itu program keberhasilannya kita, matriksnya kita, kayak gitu kan Pak ya. Kalau dari Royal Purnama sendiri,
punya nggak sih kayak matriks yang menjadi pengukur leadingnya dulu deh, kayak misalnya di awal itu mungkin di Doral Purnama ada nggak sih Pak kita mungkin Pak Rudi pernah ngukur kayak total aplikan untuk satu posisi kayak gitu misalnya, pernah nggak sih ngukur misalnya 100 nih, abis itu kita mikir lagi kayaknya kalau 100 total aplikan ini kalau kita ngukur cuma totalnya aja nggak efektif deh. Nggak efektif deh nih. Habis itu kita masuk lebih ke source, kenapa kita tidak mengganti matriksnya kita menjadi sourcing effectiveness supaya total aplikannya kita yang kita dapat itu lebih berkualitas gitu. Jadi kita kayak mempreventif apa yang biasanya kita lakukan untuk mencari aplikan itu. Gitu. Ada nggak sih Pak? Kalau di Royal Purnama tadi, betul, kita juga pasti akan mencari kandidat yang relevan. Itu memang secara namanya kandidat masuk tuh nggak bisa kita nggak bisa kita tolak atau gimana. Betul, pasti dia akan masuk aja. Cuman memang kita harus menguatkan di tim internal HR sendiri itu menguatkan untuk bagaimana kita bisa menyeleksi itu ininya. Kalau mengukur secara efektif itu pasti kita akan lakukan, cuman memang dengan requirement yang spesifik itu juga kita bisa dibilang itu yang menjadi kuncinya kita ini sebelum kita mulai, karena kan namanya kita interview atau apa itu kan pasti bukan kita sendiri, itu juga dari user juga, jadi memang kita harus ya istilahnya bergandengan tangan lah dengan user ini untuk mendapatkan kandidat yang memang diinginkan itu sih. Kalau dari segi mengukur jumlah kandidat sih belum ya. Kita emang di sini yang kita lebih perkuat itu adalah seleksinya sebenarnya. Itu dari HR dulu, nanti begitu yang mana yang relevan, yang berkualitas baru kita bawa ke usernya. Gitu. User juga punya kan penilaian sendiri. Terus dia juga punya ya requirement yang memang sesuai dengan itu, mereka juga pasti akan exercise bagaimana dengan keadaan di timnya mereka sendiri. Gitu. Nah, berarti di Doral Purnama sendiri itu keterlibatan kepala departemen itu berpengaruh terhadap job postingnya berarti Pak ya? Dari job postingnya berarti ya? Karena dari requirement awal pun kita pasti akan berkoordinasi dengan, kita nggak bisa langsung menentukan requirementnya adalah ini. Sedangkan yang dibutuhkan realnya di lapangan itu seperti apa kan yang tahu adalah leadernya. Itu makanya memang kita dari awal pun, dari mereka ngisi request form pun, employee request form pun itu sudah harus jelas. Apa aja sih key requirementnya aja selain yang memang general. Misalnya kayak yang general paling dia harus lulusan apa, terus dia minimal experience-nya berapa tahun, di mana, dan itu kan memang general aja. Cuman yang kayak harus tech savvy gitu, misalnya dia harus menguasai teknologi karena kita mau di departemen itu mau go digital gitu. Itu kan harus di situ kita harus cantumkan juga spesifikasinya. Karena untuk itu juga untuk langkah preventifnya untuk supaya kita memprevent kandidat yang tidak relevan untuk melamar, kan salah satunya adalah itu di requirement-nya itu. Jadi kalau memang si kandidat yang kita perlukan itu harus bisa misalnya trilingual, harus bisa menguasai tentang gadget digital, itu juga kita harus masukkan di situ yang secara spesifik. Supaya memang kalau kan biasanya kita lihat job vacancy itu pasti baca ini, oh di sini kayak di sini aku kurang deh, kayak di sini aku nggak ini, kayaknya nggak deh, kita cari yang ini aja gitu. Dari requirement, dari specification itu udah menggambarkan seperti apa sih nanti load kerjanya, apa yang akan dikerjakan di sini. Gitu. Jadi dari yang Pak sampaikan tadi saya mengambil kesimpulan itu berarti kayak job posting quality-nya itu berarti Pak ya, berarti kayak pamflet yang kita sebarkan, kualitas pamflet yang kita sebarkan itu sudah on point atau belum ke kandidat-kandidat yang kita tuju Pak ya. Karena kan memang kebanyakan yang saya lihat kalau di hospitality terutama kan tidak terlalu detail ya. Ya memang sih itu mempengaruhi juga, kadang namanya orang baca itu kan bisa aja dia nggak membaca secara keseluruhan. Spesifikasinya tidak dibaca, tapi dia cuma lihat judulnya aja terus apply gitu. Atau dia lihat judulnya, dia baca spesifikasinya kayaknya terlalu ribet, dia nggak bisa apply. Nah itu sih harus kita ini supaya tidak terlalu ribet, tapi juga on point spesifikasinya. On point ya tetap ya. Nah,
Kalau dari Pak Rudi ini sendiri, saya mau nanya nih Pak sendiri, personal nih Pak, pertanyaan saya personal. Secara sourcing, biasanya nih, kalau secara sourcing itu Pak Rudi itu lebih prefer itu sourcing di tempat yang tempat yang spesifik tapi sedikit orangnya, atau tempat yang besar banyak sourcingnya tapi tidak spesifik dalam artian itu misalnya mencari GRO, Pak Rudi hanya memposting di tempat yang untuk frontliner aja. Habis itu misalnya atau memposting di tempat yang kayak Jobstreet misalnya, dia bisa menyebar ke seluruh Indonesia kayak gitu. Kalau dari Pak Rudi sendiri kayak gimana? Kalau saya sih tergantung dari posisinya apa dulu. Kalau memang posisinya itu lebih ke supervisor atau manajerial ke atas, di mana itu dia tidak hanya mengerjakan, istilahnya nggak cuma ngerjain kerjaannya dia, tapi dia juga harus manage orang gitu. Alangkah lebih baik kalau kita dapat kandidat-kandidat itu yang memang benar-benar relevan dengan itu. Otomatis kita akan mengandalkan platform atau forum itu yang memang spesifik. Ya seperti tadi GRO, ya kita di frontliner atau di HR Association yang memang di situ kita bisa tahu nih referensi-referensi dari teman-teman HR gitu. Punya kandidat ini bagaimana kualifikasinya, bagaimana orangnya, kan bisa kita maintain lah itu. Bisa kita prevent untuk orang yang kandidat yang kurang relevan untuk melamar gitu. Tapi memang challenge-nya nanti itu pasti akan sedikit kandidatnya, otomatis belum tentu cocok juga, karena kan kita dalam rekrutmen itu juga kita harus memikirkan budget. Tuh, jadi memang kalau memang itu memang harus punya specific skills, itu memang lebih baik menggunakan yang platform yang spesifik juga. Cuman kalau memang ini posisinya itu yang masih level admin gitu, yang masih bisa kita develop di sini, dan kita perlu lebih untuk skill dan knowledge-nya itu perlu, tapi lebih ke attitude orangnya dan segala macam yang bisa kita akan lebih baik dapat kandidat yang jumlahnya banyak. Otomatis kita akan menggunakan platform yang lebih general lagi supaya kita bisa menarik kandidat yang lebih banyak, sehingga kita bisa seleksi mana yang terbaik mungkin, yang memang kalaupun secara skills dan knowledge-nya kurang, tapi yang penting orang itu bisa di-develop gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya kalau pakai yang lebih general sourcing-nya. Oke. Berarti semakin tinggi levelnya akan semakin spesifik tempatnya. Sebenarnya bukan semakin tinggi levelnya, tapi lebih spesifik job-nya. Oh, spesifik job-nya. Job requirement-nya akan lebih spesifik tempatnya. Gitu. Oke. Kayak misalnya kayak kita mau cari CEO, nggak mungkin kita di Jobstreet kayak dari CEO ya. Dulu kita nyari di Jobstreet. Dan biasanya kalau udah levelnya kayak manajerial atau apalagi sekelas GM mungkin, dari CEO, itu kan pasti kita sudah punya referensi sendiri. Kita pasti akan, bukan kita open, tapi kita akan cari sourcing seperti mana, sebagaimana yang kayak di LinkedIn tuh, kita lihat orang-orangnya, oh ini kayaknya cocok nih, kita langsung engage gitu. Karena rekrutmen itu kan bukan cuman menunggu bola aja, tapi kita zaman sekarang tuh harus bisa juga jemput bola, harus bisa engage, harus bisa reach out langsung ke kandidat yang memang sepertinya cocok ini profilnya gitu. That's why kayaknya itu relate sama kejadian di lapangan, karena nggak mungkin kita mungkin kayak saya pribadi, saya sangat jarang melihat posisi general manager di LinkedIn kayak gitu, apalagi posisi CEO di LinkedIn. Karena mereka punya circle masing-masing, otomatis di circle itu aja. Di circle itu aja ya. Nggak mungkin mereka kayak ngasih ke orang yang industri yang berbeda lah, mungkin kayak gitu kan. Oke, make sense Pak. Berarti kalau dari Pak Rudi sendiri, kalau dari Royal Purnama nih, susah atau mudah mendapatkan kandidat terbaik, Pak? Mendapat kandidat terbaik susah. Susah ya? Kalau mendapat kandidat aja. Kalau mendapat kandidat aja itu ya namanya di hospitality pasti akan lebih mudah ketimbang sektor-sektor yang lain. Kayak misalnya saya dulu pernah di konstruksi tuh, di properti. Itu tuh memang secara rekrutmen kita nggak bisa make platform-platform yang kayak kita di sini, kayak HRMA itu kan udah nggak relevan.
hospitality dengan konstruksi udah beda. Otomatis kita pakai Jobstreet tadi atau platform yang lain yang memang itu berbayar dan mahal, yang cost per hire-nya jadi mahal itu. Cost per hire mahal ya. Apalagi belum lagi itu kandidatnya yang masuk bisa 1.000, 1.500 begitu. Dan itu harus kita shortlist, kita lihat dulu ininya. Kita memang akan dibantu sama sistemnya, cuman kan tetap di sistem tuh nggak bisa mereka menangkap secara 100% akurat nih isi CV-nya tuh. Otomatis kita harus lihat dulu. Ya kita harus kita harus shortlist mana yang not suitable dan yang lain sebagainya gitu. Dan juga itu satu makan waktu, cost-nya tinggi dan banyak jadinya kandidat karena ini yang 1.200, 1.500 mungkin yang masuk CV-nya karena itu seluruh Indonesia, bahkan itu bisa terlihat di luar negeri juga kayak di Australia dan segala macam. Nah itu juga kan akan banyak kandidat yang istilahnya bahkan tidak terseleksi karena saking banyaknya. Jadi kita cuman bisa lihat nih berapa dari 1.000 nih mungkin cuman 500 yang bisa kita baca gini. Yang sisanya itu kan jadi kita nggak tahu nih, kita nggak tahu dia isinya apa. Kita udah fokus aja deh sama ini. Karena waktu juga kan. Kita nggak bisa yang ngeladenin sampai ribuan orang tuh semua kita lihat. Kita ini shortlist ini not suitable, ini gitu kan. Jadi banyak yang bahkan ya cost per hire-nya jadi selain tinggi ya jadi buang-buang itu juga sih. Jadi sia-sia ya. Yang harusnya bisa kita efektifkan gitu. Oke. Berarti pertanyaan terakhir saya Pak, sebelum kita menutup. Berarti resourcing effectiveness itu penting atau tidak? Kalau dibilang penting atau tidak, jelas itu penting. Yes. Resourcing effectiveness itu penting, tapi memang tidak semua, belum semua bisa menjalankan itu. Resourcing effectiveness itu penting, tapi memang kadang untuk menjalankannya itu belum semua bisa. Karena itu tergantung dari resources human-nya juga, orang-orangnya juga. Apakah itu perlu pemahaman yang bisa dibilang harus paham dulu tentang apa sih ini sebenarnya resourcing effectiveness ini gitu. Seperti apa langkah konkretnya deh terutama itu apa gitu, yang bisa diterapkan di lapangan. Karena kalaupun kita paham teorinya tapi kita secara pengaplikasiannya itu belum ngerti ya susah juga, kurang juga hasilnya bakalan kurang gitu. Berarti intinya dari rekrutmen itu merupakan pintu awal Pak ya. Betul. Pintu awal di mana kita bisa put the right man in the right place. Nah mungkin segitu aja Pak perbincangan kita. Kita sudah lama berbincangnya, udah lebih dari 1 jam Pak ya. Udah lebih dari 1 jam karena tadi juga ada tamu yang datang. Tamu datang jadi kita harus potong. Jadi tadi kita udah banyak sekali membahas tentang tentang rekrutmen Pak ya, sama Pak Rudi, penerapannya di The Royal Purnama seperti apa, kendala-kendalanya, dampaknya, mitigasinya seperti apa, habis itu hasilnya kayak gimana di The Royal Purnama, dan ternyata rekrutmen di sini sangat luar biasa Pak ya, mantap. Ya, semoga bisa kita maintain terus dan dikembangkan, dikembangkan terus ya. Mungkin sekian podcast kita pada pagi hari ini, pagi, siang atau malam ini. Semoga kita kalau ada kesempatan waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Rudi ya. Thank you mungkin Pak bisa Yuda. sharing-sharing lagi, mungkin di fungsi-fungsi HR lainnya dan kita membahas matriks lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.